Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alifah Norah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk perancangan saya yang berjudul Biodegradable Shopping Bag dari material bioplastik berbahan dasar limbah kulit jeruk. Oke, sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa saya memilih shopping bag itu sebagai produk perancangan saya. Mungkin kita semua itu sudah mengetahui bahwa sampah itu menjadi salah satu permasalahan utama di Indonesia maupun di luar negeri. Dan salah satu penyumbang sampah terbanyak adalah sampah kantong plastik tentunya. Karena diperkirakan sampah kantong plastik itu meningkat sebesar 5% dilihat dari adanya tren penggunaan kantong plastik itu sendiri. Dan dengan rata-rata penggunaan hanya selama 12 menit sebelum dibuang. Berdasarkan permasalahan tersebut, bisa kita lihat bahwa sampah plastik itu menjadi salah satu permasalahan utama yang ada sampai saat ini. Dan ada banyak sekali cara untuk memecahkan permasalahan sampah plastik, yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan shopping bag sebagai alternatif penggunaan kantong plastik. Dan shopping bag sendiri itu dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada shopping bag berbahan dasar kain, dan yang kedua ada shopping bag berbahan dasar bioplastik. Namun, tentunya shopping bag berbahan dasar kain itu sudah tidak umum lagi didengar oleh kita semua, karena kita sudah sering sekali menggunakan shopping bag berbahan dasar kain. Namun, apa kalian tahu bahwa shopping bag berbahan dasar kain itu tentunya tidak sepenuhnya ramah lingkungan, karena ini membutuhkan proses daur ulang dengan biaya yang cukup besar. Oke, jika shopping bag berbahan dasar kain ini tidak terolah dengan baik, maka ia akan menyebabkan permasalahan baru, yaitu adanya limbah tekstil. Dan oleh karena itu, solusi terbaik sebagai alternatif pengganti shopping bag itu adalah bioplastik. Dan bioplastik di sini sendiri bukan bioplastik seperti pada umumnya, yang seperti plastik konvensional, melainkan bioplastik yang saya rancang ini merupakan material yang sedikit mirip seperti kain pada umumnya. Dan selain itu, di sini saya menggunakan bahan baku tambahan, yaitu limbah kulit jeruk. Bukan tanpa alasan saya menggunakan limbah kulit jeruk, karena di Indonesia sendiri, limbah kulit jeruk itu termasuk limbah terbanyak yang diproduksi di Indonesia. Karena di Indonesia merupakan salah satu negara dengan peringkat ke-8 dengan total jumlah produksi buah jeruk terbesar di seluruh dunia. Dan selain itu, kulit jeruk ini juga mengandung satu senyawa yang bernama limonin, yang dimana senyawa tersebut dapat memberikan elastisitas dan kekuatan pada bioplastik. Oke, dari analisis data yang sudah saya dapat tentang target user shopping bag, itu saya mengumpulkan data di Paskal dengan melakukan observasi, yang dimana pengunjung yang datang ke Paskal pada hari Sabtu itu berasal dari kalangan usia muda sampai dengan yang sudah berkeluarga. Dan untuk kalangan usia muda atau sekitar 15-19 tahun itu hanya membawa satu tas lempang kecil saja, dan beberapa ada yang membawa kantong belanja dari toko yang didatanginya. Dan sementara untuk usia 20 tahun ke atas, sebagian orang itu menggunakan atau membawa kantong belanja sendiri di rumah, dan atau kantong belanja yang disediakan di supermarket. Lalu berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan, di sini saya membagi ke dalam 3 kategori. Dan kategori pertama itu terdapat umur 15-19 tahun, yang dimana yaitu gender wanita, pendidikan SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Lalu mereka itu masih pelajar dengan penghasilan kurang dari 1,5 juta per bulannya. Dan tentunya ini yang berada di Kota Bandung. Untuk segmentasi pertama ini, mereka lebih mengutamakan produk saat membeli mengutamakan kebutuhan saat membeli produk, dan beberapa ada yang ingin terlihat menonjol dengan membeli satu barang yang bermerek dengan fungsi yang sama seperti merek-merek yang lainnya. Dan kegiatan sehari-harinya itu adalah sekolah, kuliah, kepanitiaan, hangout, bermain sosial media, sehingga update dengan tren terkini. Lalu untuk kategori kedua, berada di rentang umur 20-29 tahun dengan gender wanita, yang dimana pendidikannya itu adalah perguruan tinggi dengan pekerjaan mahasiswa sampai sudah bekerja, dan penghasilan lebih dari 3 juta per bulannya dengan lokasi di Kota Bandung.
di mana untuk segmentasi umur ini, ia lebih mengutamakan visual dan kenyamanan saat membeli produk. Ketika membeli satu barang, barang tersebut harus senada dengan apa yang ada di sekelilingnya, baik itu interior kamar, rumah, ataupun outfit. Lalu untuk kegiatan sehari-harinya adalah kuliah, bekerja, hangout, online shopping, dan bermain sosial media. Lalu untuk segmentasi ketiga itu berada di umur 30-39 tahun. Dengan gender wanita, pendidikan terakhir perguruan tinggi dengan pekerjaan sudah bekerja atau ibu rumah tangga. Dan mereka ini mempunyai penghasilan lebih dari 5 juta per bulan dengan geografis di Kota Bandung. Untuk segmentasi ketiga ini lebih mengutamakan kebutuhan dan kenyamanan saat membeli produk. Namun, tidak segan untuk menghabiskan banyak uang asal barang tersebut dapat berguna di kemudian hari. Dan beberapa ada yang tidak begitu update dengan fashion dan kegiatan sehari-harinya itu mengurus anak, bekerja, dan belanja keperluan. Lalu untuk target market saya, di sini saya menargetkan di segmentasi kedua, yaitu tentang umur 20-29 tahun. Lalu di sini saya menganalisis activity, interest, dan opinion dari segmentasi umur tersebut, yang dimana aktivitas mereka adalah belanja keperluan mingguan, hangout, serta sering membeli makanan ringan. Lalu untuk interest pada shopping bag, yaitu shopping bag yang tidak terlalu terlihat seperti tas belanja dengan warna yang tidak mencolok dan tas yang anti ribet atau yang tidak begitu banyak kompartemennya. Lalu untuk opini mereka tentang shopping bag, itu mereka tidak suka tas yang banyak corak, tidak suka tas yang besar, tapi cukup untuk banyak barang, dan butuh tas belanja yang anti air. Oke. Lalu untuk di sini saya membuat mapping, yang dimana saya membuat perancangan produk antibakterial shopping bag dari material bioplastik berbahan dasar limbah kulit jeruk. Di mana shopping bag itu dapat digunakan, yaitu di wilayah perkotaan yang memang sudah memahami isu tentang adanya bahaya plastik bagi lingkungan. Lalu, kapan mereka itu dapat menggunakan shopping bag yang saya rancang, itu adalah ketika mereka akan berbelanja di supermarket untuk membeli keperluan harian, mingguan, atau bulanan. Lalu siapa yang menggunakannya? Yaitu mereka yang tentunya sudah peduli dengan isu bahaya plastik dan ketika belanja mereka itu selalu membawa shopping bag. Lalu mengapa sih saya memilih membuat shopping bag ini? Karena tentunya ini didasari oleh permasalahan sampah kantong plastik kan. Karena kantong plastik di Indonesia itu sudah meningkat sebesar 5% tiap tahunnya. Lalu bagaimana konsep shopping bag yang saya buat ini? Shopping bag yang saya buat ini dibuat dengan konsep simpel, namun dirancang tidak terlalu terlihat seperti tas belanja basic pada umumnya. Lalu di sini ada persona, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mereka itu ada di rentang umur 20-29 tahun dengan gender wanita, pendidikan perguruan tinggi, pekerjaan mahasiswa sampai sudah bekerja, dengan penghasilan lebih dari 3 juta per bulannya, dan geografis berada di Kota Bandung. Dan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari mereka adalah kuliah dan bekerja, selalu update sosial media, aktif di kepanitiaan dan organisasi, selalu membeli barang dengan melihat visual, fungsi, dan kenyamanan, lalu terbuka dengan isu lingkungan. Lalu untuk pain point and frustration-nya, itu dengan kepedulian dengan lingkungan, membuat mereka ini ingin mengurangi penggunaan kantong plastik dan selalu membawa shopping bag tentunya. Namun, shopping bag tersebut terkadang memiliki warna, corak, atau bentuk yang berlebihan, sehingga membuat mereka itu tidak percaya diri untuk membawanya. Lalu, untuk needs and desire-nya, karena sudah peduli terhadap isu lingkungan, mereka membutuhkan alternatif pengganti kantong plastik, yaitu shopping bag. Namun, saat dibawa, mereka tidak ingin tas tersebut terlihat hanya untuk tas belanja saja, melainkan bisa digunakan sebagai daily bag. Untuk konsep awal perancangannya, di sini tentunya saya menggunakan material bioplastik dengan material yang lebih tebal dan elastis dibandingkan dengan plastik konvensional atau biasa, sehingga lebih kokoh dan tahan lama. Namun, material ini, seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu lebih ke arah material kain, bukan ke plastik konvensional. Dan ini berbahan dasar limbah kulit jeruk, sehingga warna alami yang dihasilkan adalah orange. Lalu konsep tas yang simpel, namun terlihat modern dan stylish, serta dapat digunakan sebagai tas belanja ataupun daily bag,
anti air dan ringan serta mudah dibawa kemana-mana. Lalu term of reference dari produk saya berdasarkan aspek teknis dan rupa. Ini fungsi tentunya sebagai tas belanja atau daily bag. Operasionalnya dijinjing, digenggam dengan tangan, dan bagian atas dikancing menggunakan magnetic button. Dengan dimensi panjang atas 28, panjang bawah 25, serta kali 28 kali 10 cm. Dengan bentuk persegi panjang, material bioplastik warna orange, dan tekstur polos. Namun sedikit kasar karena ada serbuk kulit jeruknya. Lalu untuk aspek teknis dan rupa berdasarkan emosi, yaitu sifat dan karakter kondisionalnya elastis, kuat, mudah terurai dalam tanah dan simpel. Lalu nilai estetikanya, produk tas ini mempunyai warna orange alami yang berdasar dari kulit jeruk, namun tetap memberikan kesan stylish saat digunakan. Kalau untuk komposisinya, produk ini dilengkapi dengan satu kompartemen kecil pada bagian dalam, yaitu untuk menyimpan uang logam atau uang receh. Lalu untuk identitasnya, produk ini menerapkan konsep ramah lingkungan karena diambil dari isu permasalahan sampah plastik. Sehingga penerapan kolateral seperti tag itu harus bersifat ramah lingkungan juga. Untuk budayanya, budaya yang ditonjolkan adalah budaya cinta lingkungan. Lalu design consideration-nya, berdasarkan estetika, konsep tas yang ditampilkan adalah ramah lingkungan, sehingga warna yang dikeluarkan itu menggunakan warna alami dari bahan bakunya. Untuk dimensi dan bentuknya, ini memiliki bentuk persegi panjang dengan panjang yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu panjang atas 28, panjang bawah 25 kali 28 kali 10 cm. Untuk ergonominya, pada bagian genggaman terdapat lapisan yang membuat tas tersebut nyaman digunakan dan tidak membuat sakit telapak tangan. Dan tentunya ia terbuat dari bioplastik. Untuk dari segi manufakturnya, produk ini dibuat manual dengan tangan atau dengan bantuan alat jahit dan lain-lain. Untuk keberlangsungannya, itu ini dapat digunakan kembali sehingga dapat mengurangi penggunaan kantong plastik. Proteksi itu anti air. Kemasan ini dikemas dengan menggunakan pillow box yang berbahan dasar kertas craftable dan delivery-nya itu dikirim menggunakan ekspedisi e-commerce. Lalu desain description-nya, shopping bag ini menerapkan konsep ramah lingkungan yang diambil dari isu sampah plastik yang ada di Indonesia. Tas ini dibuat dalam upaya mengurangi penggunaan kantong plastik. Lalu untuk desain constraints-nya, bahan bioplastik yang cukup tebal dibandingkan bioplastik pada umumnya, membuat tas ini sulit untuk dilipat dan dapat diproduksi dengan mudah, namun dengan jangka waktu yang panjang, sehingga tidak mencakup skala industri besar. Dan desain itu harus dibuat seminimalis mungkin dan tidak memuat banyak kompartemen. Lalu terdapat existing product di sini, yang dimana mereka ini bukan terbuat dari bioplastik, namun sudah menerapkan sistem eco bag. Dan dari segi produk positioning-nya, shopping bag berbahan dasar bioplastik ini mempunyai proses produksi yang panjang, sehingga ini akan membutuhkan biaya yang besar dan juga harga jualnya terbilang cukup mahal dibandingkan dengan shopping bag pada umumnya. Dan ini didesain dengan desain yang sesimpel mungkin. Lalu di sini terdapat mood board yang sesuai dengan desain yang akan saya rancang, yaitu dengan konsep alam berbahan dasar bioplastik. Untuk target user sendiri, di sini saya menargetkan umur 20-29 tahun dengan gender wanita saja. Ini merupakan sketsa produk referensi pertama, sketsa produk referensi kedua, dan sketsa produk referensi ketiga. Dan dari ketiga referensi ini, di sini saya memilih produk referensi pertama sebagai final produk saya. Mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.